Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kami berada di Banyuanyar, Kabupaten Takalar. Hari ini sesuai dengan visi misi Gubernur Sulawesi Selatan, bidang kelautan perikanan memiliki tugas untuk membangkitkan kejayaan udang mindu. Secara simultan, Unhas bersama dengan Bapelitbanda, bersama dengan Asosiasi Pengusaha Benur, kemudian dibantu oleh Balai Riset Maros untuk memecahkan salah satu kendala di penyediaan benur yang berkualitas. Hari kerjasama Pemprov, Unhas, APU dibawaki oleh ketuanya Pak Darwis sama Celebes Group untuk mendukung gerakan kebangkitan udang. Tidak apa namanya? Mana kan? Berapa lagi tuh dibawa? Ini namanya aklimatisasi dulu. Insya Allah. Sekarang setelah benur ini ditebar, ya kita coba memberikan antibodi. Ini dari formula, yang Bakteri. Jadi ada bakteri Pak, bakteri. Jadi ini masuk ada bakteri anaerob dan bakteri aerob. Kemudian ada ini yang ada campuran bawang putihnya Pak, sebagai imum, menambah imum. Ya. Itu udangnya itu sudah mengumpul itu. Sudah hitam. Jadi ini memang PL12 yang masuk ini dan sudah besar. Jadi kalau memang benur itu dikasih makan dari awal dengan baik, bau amoniak pada tanah itu sudah hilang. Nah, kemudian warna air sudah seperti ini, itu baru kita tebari benurnya karena kita menurut pengalaman kami di lapangan ini sudah lingkungan yang kondisi yang terbaik untuk penebaran benur. Ya, jadi ini kita lihat ini tidak ada lumpur hitam Pak, sudah tidak ada lumpur hitamnya. Kalau ini bereaksi lompat. Itu ada reaksi yang tidak nyaman. tahun ini adalah tahun kedua pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan perintah gubernur untuk mengembalikan kejayaan udang windu. Dan tahun ini insya Allah di 10 kabupaten, kalau masih bisa kami akan tambah menjadi 12. Maka kita dengarkan sekilas bagaimana mengembalikan kejayaan udang Sulawesi Selatan. Di sini ada Pak Hardi, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, untuk melaporkan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran di luar bahwa membangkitkan kejayaan udang windu itu setelah diumumkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa stakeholder, beberapa petambak memang sudah memiliki minat untuk mengembalikan kejayaan udang windu. Kami coba di 10 kabupaten, ada kabupaten yang memenuhi ekspektasi kita, namun ada kabupaten juga yang masih di bawah apa yang kita harapkan. Tetapi bukan berarti kami meninggalkan kabupaten itu, tidak akan kami berhenti untuk mendorong kabupaten untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bicara mengenai kualitas benur, saya hanya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak pembudidaya, logikanya seperti ini. Jangan pilih lagi benur yang kualitasnya rendah. Karena kenapa? Beli ini hari benur yang karena kita pilih yang harga murah dengan harga Rp20, Rp25. Setelah kita tebari 1 minggu, 2 minggu, kemudian benurnya mati, kita beli lagi benur yang harga Rp25. Artinya bahwa sudah Rp50 kita belikan itu benurnya. Tapi kita sudah kehilangan waktu 2 minggu. Kenapa kita tidak pilih dari awal yang harga benur Rp45, Rp50 yang bisa dijamin dia punya kualitas.
kalau sudah ada benurnya seperti itu, kita tinggal mempersiapkan kita punya tambak dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini Pak tadi yang saya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pihak swasta, Dinas Perikanan Provinsi Selatan, dari pihak Unhas sendiri, Fakultas Kelautan dan Perikanan, atas kerjasamanya dalam hal ini dalam rangka kolaborasi ya antara pihak swasta, perguruan tinggi dengan pemerintah Provinsi Selatan. Ya, tentunya kami sebagai Kepala Bidang Litbang Bapelitbang Provinsi Selatan sangat mengharapkan kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Sebagaimana visi Gubernur Sulawesi Selatan ingin mengembalikan kejayaan udang di Sulawesi Selatan, ya tentu hari ini kita mulai di tanggal hari ini. Bagaimana mengembalikan animo masyarakat untuk bisa mengembangkan udang lagi di Sulawesi Selatan. Karena ini terbukti pada krisis tahun 98 ya, Sulsel akan tetap bertahan karena udang ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Insinyur Alimuddin Namba yang akan melakukan inovasi teknologi. Saya kira biar Pak Ali Namba yang menjelaskannya. Silakan. Satu permasalahan yang ada di lapangan, karena kami sebagai orang lapangan, yaitu untuk mendapatkan benur yang berkualitas. Kami melihat secara umum bahwa kondisi benur yang kami terima hari ini berdasarkan gerakannya, penampakannya, alhamdulillah ini saya menganggap bahwa ini adalah benur yang masuk kategori berkualitas. Tetapi benur ini menurut saya juga harus didukung oleh lingkungan media budidaya yang baik. Jadi tidak ada juga gunanya benur yang bagus kalau dia berada di tempat yang tidak sesuai dengan kondisi teknisnya. Oleh karena itu, selaku orang lapangan, saya mencoba untuk mempersiapkan sedemikian rupa media budidaya ini dengan treatment. Apa itu? Saya di sini menggunakan bakteri anaerob untuk kemudian memperbaiki kondisi, karena ada di sini dua, kondisi dasar tambak dan kondisi air. Kalau ini yang dua bagus, insya Allah benur yang bagus ini, yang kualitas bagus ini, tentu dia akan melebihi benur-benur yang selama ini kami tebar di tambak ini. Selanjutnya tugas kami di lapangan, bagaimana benur yang bagus ini kemudian bisa dilihat oleh masyarakat bahwa benur yang bagus itu hasilnya ditambak, di budidaya itu akan bagus dengan melakukan persiapan-persiapan yang matang di lapangan, dan itu menjadi tugas kami. Saya kira itu Pak Kadis yang saya sampaikan. Kami melihat bahwa untuk mengembalikan kejayaan Widu ini kita mau melihat dari hulu sampai hilirnya. Ya. Untuk saat ini kalau bicara mengenai hulu akhirnya kan mulai dari induk berkualitas, kemudian benur berkualitas. Kami berharap bahwa ini bisa menggairahkan lagi para petani tambak di Sulawesi Selatan untuk mengembalikan kejayaan udang windu sebagaimana program Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Awal kenapa kita buat ini, saya cuma tidak setuju Pak kalau dianggap bahwa windu itu kalah sama paname. Ini Pak Kadis yang saya ingin sampaikan, karena mereka membedakan harga paname 48 sampai 20 rupiah, sementara windu itu di 20-25. Makanya dengan kesepakatan Unhas, provinsi, CSG dengan Benur Hero untuk membuat produk yang bisa bersaing dengan paname dalam bentuk pertumbuhan benurnya Pak ya, benurnya, supaya nanti dilihat pertumbuhan, konversi pakan dan FCR-nya. Nah, kemarin ini kita buat, setelah saya hitung Pak, SR 40%, ternyata beri event point udang windu untuk menghasilkan benur yang berkualitas itu ada di angka 30,17. 30,17 ini beri event point. Belum masuk biaya tetap. Sehingga kalau kita hitung-hitung masuk gaji UMR kami hitung kemarin dengan sewa lahan dan sebagainya, itu masuk di angka Rp38. Jadi jualnya seharusnya memang 45 Ke bawah, ke atas. Begitu harga saat ini beredar cuma Rp25, maka kejayaan udang windu tidak akan kembali. Tentunya yang diharapkan oleh pengusaha bahwa
ini perlu barangkali Pak upaya bersama bagaimana bisa menggenjot ini harga benur. Karena yang jelas bahwa formula ini adalah formula terbaik dari perusahaan kami. Dan ini beberapa kali saya uji Pak sebelumnya, kalau ada yang pesan, ada 90% melapor itu masih panen dan saksinya masih ada. Nah sekarang pakan yang kita gunakan adalah pakan high Pak. Karena ada hasil penelitian Pak Kadis bahwa kalau larva diberikan makanan yang asam aminonya sama dengan asam amino udang, maka pertumbuhannya itu sangat bagus dan dia punya imun. Hanya saja pakan yang seperti itu ternyata mahal sekali. Nah ini jarang digunakan oleh teman-teman di Windu. Cukup. Jika ingin mendapatkan benur yang baik, maka benurnya harus dilakukan, dipekerjakan dengan baik dan diberi makan yang cukup. Itu tadi penjelasannya. Ini nanti setelah teman-teman mengawal ini benur untuk diproduksi secara baik, dan alhamdulillah tadi kita lihat bahwa kalau kita pilih benur maka lihat panjangnya, lihat ususnya, lihat gerakannya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita pagi ini kuncinya bahwa visi misi gubernur untuk mengembalikan kejayaan udang windu di Sulawesi Selatan, alhamdulillah tadi dikatakan bahwa sudah kita berhasil menahan di laju penurunan udang windu produksinya sejak 2014 turun, 2016 turun sampai 2018. Alhamdulillah 2019 sudah kita bisa naikkan. Artinya bahwa kita harap ke depan dengan begitu banyak kolaborasi, kita banyak dibantu oleh teman-teman dari Balai Riset Maros KKP dan Balai Budidaya Air Payau KKP di Takalar, dan semua sekarang ini kita lihat teman-teman dari hatchery, dari swasta, dari perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi untuk membantu pemerintah Provinsi Selatan dalam meningkatkan budidaya udang windu di Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan secara bersama demi kejayaan udang windu dan meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya tambak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.